Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jam sama dengan Santutu dengan NIM G701222066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tinjauan obat kimia medisinal dengan obat natrium diklofenak. Baik, kita harus mengenal pertama apa itu natrium diklofenak. Nah, natrium diklofenak ini merupakan garam natrium dari asam diklofenak, di mana obat ini termasuk ke dalam golongan antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Nah, obat ini bersifat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Nah, untuk rumus kimianya sendiri, dia untuk rumus molekulnya C14H10Cl2NO2Na. Nah, terus untuk rumus struktur tersendirinya dia itu terdiri dari 2 cincin aromatik atau fenil. Nah, gugus aminonya sebagai jembatan antara cincin. Terus gugus karboksilat yang terionisasi sebagai garam natriumnya. Lalu mekanisme kerja dari natrium diklofenak ini sendiri, di mana dia menghambat enzim siklooksigenase, di mana COX-1 ataupun COX-2 yang berperan dalam sintesis prostaglandin. Nah, yang dimana senyawa yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan demam. Dengan menghambat enzim ini, produksi prostaglandin akan berkurang sehingga mengurangi gejala peradangan dan nyeri. Meskipun diklofenak menghambat kedua isopom COX, ia memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap COX-2, jadi berperan dalam proses inflamasi ke COX-2 lebih sering. Lalu adapun farmakokinetiknya sendiri dari obat natrium diklofenak ini, di mana absorpsinya setelah pemberian oral diserap baik dengan bioaktivitas sekitar 50%. Nah, tapi dia melalui metabolisme lintas pertama di hati. Untuk konsentrasi puncaknya dalam plasma itu sekitar 1-2 jam setelah pemberian. Nah, untuk distribusinya sendiri dia lebih dari 99 natrium diklofenak terikat pada protein plasma, terutama di albumin. Terus untuk volume distribusinya sekitar 1,4 liter per kilogram. Nah, obat ini juga terakumulasi dalam cairan sinovial yang memberikan efek terapeutik yang berkepanjangan pada sendi yang meradang. Untuk metabolismenya, dia di metabolisme di hati melalui oksidasi dan konjugasi terutama oleh enzim CYP2C9, di mana dia juga metabolit utama dalam 4-hidroksil diklofenak yang memiliki aktivitas untuk farmakologis minimal. Terus ekskresinya, nah dia diekskresi sekitar 60% melalui urin, sebagian besar sebagai metabolit yang terkonjugasi, lalu sisanya diekskresikan sebagai melalui empedu ke dalam feses. Nah, untuk indikasi klinisnya sendiri, obat natrium diklofenak ini sering digunakan untuk artritis reumatoid, osteoartritis, nyeri pasca bedah ataupun trauma, disfungsi muskuloskeletal, dan nyeri haid. Lalu ada pun beberapa efek samping yang perlu kita ketahui. Yang secara umum itu gangguan gastrointestinal, di mana yang tadi yang saya bilang itu mengarah ke COX-2, di mana lebih banyak ke lambung, di mana mual, muntah, nyeri perut, diare ataupun konstipasi, sakit kepala, pusing, kantuk juga bisa. Terus jika serius dia bisa menyebabkan rom sampai pruritus, ulkus peptikum, pendarahan, gastrointestinal, peningkatan enzim di hati, hepatitis, gangguan fungsi ginjal, dan reaksi anafilaksis, tapi itu jarang. Terus untuk interaksi obat, jika digabungkan dengan antikoagulan, dia akan meningkatkan resiko pendarahan yang cukup tinggi, dan diuretik dengan ACE inhibitor itu meningkatkan resiko untuk nefrotoksisitas. Terus untuk lithium dan methotrexate itu meningkatkan kadar plasma dan toksisitas obat tersebut. Lalu jika dikombinasikan dengan NSAID lain akan meningkatkan resiko efek samping ke gastrointestinal lagi. Nah, kontraindikasi jika hipersensitif terhadap diklofenak ataupun komponen lain dalam formulasi itu dapat terjadi kontraindikasi. Terus jika ada riwayat asma, urtikaria, atau reaksi alergis setelah mengonsumsi enzim lainnya, bisa juga untuk peptikum, ulkus peptikum aktif atau pendarahan di gastrointestinal, terus gagal ginjal atau gagal hati berat. Terus trimester ketiga pada ibu yang sedang hamil. Terus untuk sediaan farmasi yang ada di pasaran untuk oralnya sendiri, ada yang sediain 20 mg, 50 mg, 75 mg, sampai 100 mg. Untuk gelnya ada yang 1%, untuk intramuskularnya ada yang 75 gram per mililiter. Adapun juga sediaan tetes mata, di mana
konsentrasi itu 0,1%. Terus perbandingan dengan natrium diklofenak, kalium diklofenak. Kalium diklofenak ini memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan natrium diklofenak sehingga diserap lebih cepat dan memberikan efek analgesik yang lebih cepat. Namun durasi aksi natrium diklofenak ini lebih panjang dibandingkan dengan kalium diklofenak ini. Terus menjadikan pilihan yang lebih baik itu untuk pengendalian nyeri yang lebih kronis. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya terkait natrium diklofenak. Sekian dan terima kasih. Maafkan jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.